Baik, suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini pertemuan kita pertama ya, untuk paruh yang kedua pada semester ini. Sebelumnya oleh Pak Puput sudah selesai sebanyak 8 pertemuan, dan selanjutnya paruh kedua adalah akan atau disampaikan oleh saya. Nah, untuk paruh kedua ini, referensinya atau sumber uh, belajarnya adalah sama dari Oracle Academy, tapi bagian Java Programming. Anda cek di Oracle Academy, bagian Java Programming ya. Nah, itu lengkap ya. Tapi ya, kita tidak akan membahas semuanya ya. Saya akan mengambil beberapa topik yang spesifik ya, tertentu. Uh, tapi kalau kalian ingin mempelajari semuanya secara mandiri, silakan. Ya. Akan sangat baik bisa menyelesaikan semua section yang ada di Oracle. Suaranya nggak jelas ya? Afifah, suara saya nggak jelas? Jelas Pak, maaf Pak. Jelas ya? Tadi Pak. Oke, jadi di Oracle Academy di course Java Programming ya, Anda lihat di sana. Nah, kalau Anda bisa selesaikan semua, bisa dapatkan sertifikat, itu Anda punya kompetensi ya, yang bisa disertifikasi. Jadi ada sertifikasinya, tapi tentunya bayar lagi kalau yang di luar itu ya. Nah, tapi itu menunjukkan kompetensi Anda. Tapi kalau Anda belum mau untuk saat ini, ya tidak apa-apa, karena tidak akan semua kita bahas, ya beberapa topik saja nanti kita akan khususkan, kita pelajari. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan mengacu ke referensi section 21 ya. Untuk section 1 itu summary ya. Anda sudah belajar di paruh pertama dasar-dasar Java ya. Itu sudah ada ya. Itu section 1. Nah, section 21 itu adalah tentang inheritance, maaf. Inheritance ya, test class, release, dan aksesor atau mutator. Ini ada 4 topik yang akan kita, 4 subtopik yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk materi atau teorinya bisa Anda baca sendiri di section 21. Untuk sesi Zoom ini akan saya coba jelaskan secara langsung dengan demo pada editor ya, supaya Anda bisa langsung melihat apa yang dimaksudkan atau secara praktis bagaimana menerapkan konsep-konsep ini. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, untuk penilaian paruh kedua ini, kita akan fokus pada project ya. Jadi berbasis project, tidak ada tes-tes secara kuis atau ujian akhir ya. Jadi semua penilaian dari saya akan berbasis pada project. Nah, tiap minggu akan ada tugas ya. Ada 2 output yang harus Anda buat. Pertama, project files atau kode program ya. Yang kedua adalah video penjelasan dari penerapan konsep-konsep pada project yang Anda buat. Nah, jadi untuk peran ini Anda akan diminta bekerja secara kelompok ya. Satu kelompok maksimal 5 orang. Nah, kemudian Anda buat tugas yang diminta ya. Lalu buatlah penjelasan dalam bentuk video dan upload ke Vclass. Nah, nanti akan ada penilaian terhadap tugas Anda tersebut. Nah, walaupun kelompok, nilainya belum tentu sama ya. Nah, tapi tentunya akan lebih baik kalau satu kelompok sama nilainya. Caranya adalah semua anggota kelompok kontribusinya merata. Ya. Jadi sama-sama paham, sama-sama menjelaskan dengan baik. Oke, ada pertanyaan ke sini? Untuk rencana kita ke depan. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke langsung materinya ya.
Jadi yang pertama tentang inheritance. Nah, ada yang tahu apa itu inheritance? Coba siapa ya? Afifah. Apa itu inheritance, Afifah? Maaf, gimana Afifah? Atau yang lain? Eh, siapa yang bisa bantu? Akbar, Andika, Adafi? Izin jawab, Pak. Nah, Elda, silakan. Inheritance itu merupakan konsep OP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Oke, bagus sekali Elda ya. Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan Elda itu sudah tepat ya. Tapi bagaimana secara praktis itu terjadi? Nah, saya akan tunjukkan ya. Saya akan langsung demokan biar cepat. Jika saya share screen, Anda bisa lihat di screen saya nanti. Oh, salah. Bentar ya, saya pakai IntelliJ. Oke, udah lihat ya IntelliJ saya atau editor saya. Nah, jadi seperti tadi bilang ada pewarisan, penurunan, properti, dan metode ya, dari suatu kelas ke kelas lain. Nah, saya contohkan di sini saya buat kelas yang sekitar kita yaitu sivitas ya. Sivitas ini adalah orang-orang di lingkungan kita bisa terdiri dari dosen, mahasiswa, ya, itu sivitas ya. Nah, sivitas ini orang kan. Nah, kita buat atributnya di sini misalkan yang umum adalah nama ya. Lalu satu lagi misalkan yang umum adalah alamat. Ya. Setiap sivitas punya alamat atau tempat tinggal. Nama dan alamat ya. Nah, kita coba ya tes. Kita buat satu tes kelas. Tes ini. Ya, oke. Saya buat. Kita buat C menu sivitas. Ya. Kita lihat C. Apa saja yang dimiliki oleh C? Sivitas ini. Sini ada alamat dan ada nama ya. Misalkan kita buat nama sama dengan ini misalkan ya. Sama dengan alamat sama dengan kebun jeruk misalkan ya. Nah, ini adalah contohnya kelas sivitas ya. Dia punya nama dan alamat. Oke. Sudah ada inheritan belum ya? Nah, coba kita buat kelas kedua sekarang. Ya, nanti kita akan inherit dari sivitas. Kita buat kelas mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Nah, ini kita buat kelas mahasiswa. Nah, coba kita buat di sini. Ini buat mahasiswa ya. M sama dengan new mahasiswa ya. Nah, coba kita lihat M. Nah, apakah atribut yang ada di mahasiswa di sini nggak ada ya, tidak ada atribut mahasiswa. Kenapa? Karena memang kita belum membuat apapun di sini ya. Nah, tapi dengan inheritance ya,
kita bisa mewarisi atribut dan metode yang ada di kelas atasnya, atau kita sebut dengan kelas parent, atau kelas orang tuanya. Nah, misalkan kita mau mewarisi dari kelas Civitas. Caranya bagaimana? Pakai keyword extend. Extend Civitas. Artinya apa? Kelas mahasiswa mewarisi dari kelas Civitas. Nah, dengan begini saja, ya, kita akan kelas mahasiswa ini akan mendapatkan atribut nama dan alamat. Coba kita lihat di sini, ya. Kita lihat nama dan alamat menjadi atribut yang tersedia untuk mahasiswa. Terjadi pewarisan di situ. Jadi kita bisa setting nama. Ya. Alamat. Ya, seperti ini ya. Ada pewarisan di sini. Ya. Nah, tentunya di sini apakah bisa menambah atribut sendiri? Ya, bisa ya. Jadi kelas mahasiswa ini tidak hanya mewarisi dari Civitas, tapi dia juga bisa membuat atribut sendiri. Public, misalkan yang spesifik terhadap mahasiswa adalah NPM, ya. Contohnya NPM. Nah, di sini kita coba tambahkan NPM, nah, sama dengan 21 sembarang ya. Nah, ya. Lihat, jadi sini mahasiswa punya atribut nama, alamat, dan NPM. Ya. Padahal di kelas mahasiswa ini definisinya cuma NPM saja. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah menyatakan pewarisan atau inheritance terhadap kelas Civitas, di mana kelas Civitas ini ada nama dan alamat. Sehingga nama dan alamat ini diturunkan ke mahasiswa. Ya. Nah, bagaimana yang kelas Civitas? Apakah dia bisa punya atribut NPM? Ya, nggak ada ya. Kenapa? Karena Civitas tidak mewarisi apa-apa yang ada di mahasiswa. Kan satu arah pewarisan ini ya. Oke. Hanya dari Civitas ke mahasiswa. Civitas menjadi parent atau orang tua, sementara mahasiswa adalah child-nya ya, atau anaknya. Oke, sampai sini jelas belum dari apa konsep inheritance ya? Pewarisan, atribut, dan metode dari suatu kelas ke kelas lain. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke. Tadi atribut dan metode. Nah, sekarang coba metodenya ya. Kalau kelasnya atributnya sudah, kita coba metodenya ya. Kita buat sini public. Kita buat sebuah metode cetak info misalkan ya. Kita buat seperti nama, nama. Saya yakin pasti ini juga sama, nggak sempat mendokumentasikan satu-satu objeknya ya, sama kegiatannya aja. Sepertinya harus berlapangan lagi ini semua ya. Karena harusnya yang dibikin video itu adalah objeknya, objek yang kalian alamat. Nah, ya, saya buat metode di Civitas ya, yaitu cetak info. Ya. Tentunya kalau saya panggil dari sini bisa, karena memang itu adalah metodenya si Civitas ya. Nah, tapi apakah di M kita bisa panggil juga cetak info? Padahal di mahasiswa ini tidak ada metode cetak info. Nah, inilah guna inheritance ya. Dengan ekstensivitas, tidak hanya atribut, tapi metodenya pun akan diwariskan ke kelas mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa punya metode cetak info di sini ya. Kita coba M cetak info. Ada ya? Nih sini. Cetak info. Jadi ada ya. Jadi diwariskan dari sini mahasiswa ada 3 hal. 2 atribut, 1 metode yang merupakan warisan dari Civitas. Yang asli original punya mahasiswa hanya NPM. Nah, kita coba jalankan. Nah, bisa dilihat hasilnya ya. Ada ini ya. Oke, sampai sini udah jelas?
apa itu inheritance dan bagaimana cara menerapkannya dalam sebuah program. Ada pertanyaan nggak? Itu biasanya setelah buat jarum itu dipanen, itu dia kan ditaruh di Oke, nggak ada pertanyaan? ya dia kering. Kalau nggak ada, kita coba ke konsep selanjutnya, yaitu array list. Ya. Nah, apa itu array list? Ada yang tahu? Coba, ada yang bisa jawab? Apa itu array list? Beberapa saat kalau mau ditanam, itu dia pasti bisa berkembang dengan baik. Nah, itu namanya algoritma. Jadi Alda, apa tahu juga tentang array list? Sudah pernah lihat atau pernah pelajari? Lupa, Pak. Lupa. Oke, oke, kita coba bahas tentang array list ya. Array list ini kata depannya array. Kalau ada array mungkin masih ingat ya. Array itu kalau kita, oke, mungkin sebelum array kita belajar variabel ya, seperti di C atau M ya. Apa variabel? Suatu tempat kosong yang bisa kita gunakan untuk menyimpan suatu objek atau nilai. Nah, kalau array list atau array, kalau array bisa menampung banyak data atau value ya, atau banyak objek. Nah, kalau array list apa? Nah, ini array list ini sama juga fungsinya seperti array, tapi dia punya kelebihan yaitu kita bisa menambah jumlah objeknya sebanyak yang kita mau. Ya. Kalau array kan kita harus tentukan ukurannya berapa. Ya. Misalkan tentukan 10, maka ya maksimal 10 isinya. Kalau mau 11 nggak bisa lagi. Ya. Nah, kalau array list, nggak kita tentukan ukurannya berapa. Ya. Kapan saja kita mau nambahkan, dia bisa terima selama memori komputer kita masih cukup. Ya. Jadi fleksibel sekali, jadi memudahkan kita dalam menyimpan banyak data dalam satu tempat. Ya. Nah, kita contohkan di sini penggunaan array list. Ya. Karena dia menampung banyak objek, nah kita bayangkan penggunaannya di sini ada mahasiswa, ada mahasiswa ya. Misalnya dalam satu perkuliahan, mata kuliah saya buat kelas baru, kuliah PBO, ya. Ini kan kuliah kita ya. Nah di sini kita mau nyimpan data apa? Siapa saja yang ikut kuliah PBO? Ya. Saya buat satu variabel yang bisa menampung objek-objek mahasiswa di sini. Berarti harus berupa array. Saya sini pakai array list. Ya. Array list. Nah, array list ini bisa menampung banyak objek yang setipe, ya, yang tipenya sama. Nah, tipenya harus kita sampaikan di sini. Pakai kurung, bukan kurung ya, tanda ini, apa namanya ya, lebih kecil dan tanda lebih besar. Lalu kita sebutkan tipenya, mahasiswa. Ini artinya apa? Bahwa variabel ini nanti akan hanya bisa menampung objek-objek mahasiswa, nggak bisa menampung objek yang lainnya. Ya. Jadi ini daftar peserta, ya, peserta kuliah maksudnya ya. Ini variabel saja baru kita buat, lalu kita harus inisialisasi array list-nya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini sudah kita buat penampungnya, variabel penampungnya. Bagaimana cara menambahkan objek-objek tersebut ke dalam array list ini? Nah, kalau pakai array biasanya pakai index ya. Tapi kalau array list kita pakai metode karena di berupa objek ya. Jadi kita buat metode tambah peserta. Nah, peserta yang ditambahkan harus jadi argumen. Nah, ini. Nah, daftar peserta. Nah, kita tinggal panggil nama objek daftar peserta atau objek array list tadi. Lalu kita panggil pakai metode add. Ya. Lalu kita masukkan objek si yang mau kita masukkan datanya. Udah ya. Sini selesai. Nah, coba kita tes penggunaannya. Ya. Seperti ini. Kita buat kuliah PBO. Kita bisa dulu.
Nah, ya, kuliah PBO. Tinggal kita add, ya, tambah peserta. Siapa kita tambahkan? Ini M. Ya. M. Nah, oke. Sudah masuk. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini sudah masuk? Nah, berarti kita butuh metode lain untuk memberikan info tersebut. Misalkan kita buat cetak seluruh peserta. Ya. Nah, kita mau mencetak seluruh objek yang ada di dalam release ini. Nah, kita bisa gunakan for loop. Ya. Nah, untuk ini bisa pakai for loop yang biasa kita gunakan dalam bahasa lain, tapi juga kita bisa gunakan khusus yang untuk release ya, atau collection. Bentuknya seperti ini. M.2, lalu kita sebutkan sumbernya. Di sini sumbernya adalah daftar peserta. Nah, apa yang kita akan panggil di sini? Kita panggil metode cetak info. Oke. Ini sudah jadi. Nah, kita gunakan di sini. Sudah kita tambahkan cetak atau cetak seluruh peserta. Kita tes. Kita running. Oh, belum muncul ya. Bentar. Nah, ini kita tutup dulu supaya nggak gabung. Oke, ini enggak. Oke, ini lalu di sini kita kasih keterangan lah, biar jelas. Daftar peserta kuliah PBO ya. Coba lagi kita jalankan. Nah, daftar peserta kuliah PBO, nama ini, alamat sekian. Oke, sudah masuk ya. Bisa digunakan untuk menyimpan objek ini. Kita coba beberapa objek lagi, satu lagi lah ya. Tambahkan lagi satu objek yang lain. Siswa M kedua, peserta kedua. Nah, tambah peserta M2 ya. Nah, coba kita jalankan ya. Cetak infonya tetap seperti tadi, cetak seluruh pesertanya ya. Harusnya sekarang jadi ada 2 peserta. Nah, ini adalah peserta kuliah PBO, ada 2. Namanya 0, alamatnya 0. Oh iya, belum kita setting nama dan alamatnya ya, lupa. 2, nama sama dengan misalkan ya, M2 alamat NPM ya. Nah, sudah saya lengkapi. Lalu kita jalankan ya. Apakah keluar sekarang informasinya? Oke, keluar ya. Peserta pertama Aji, peserta kedua adalah Neni. Ini kalau Anda tambahkan terus bisa ya. Ya, oke, kita coba yang ketiga. Tiga sama tiga alamat yang 3 NPM belum apa chat. Nah, kalian jangan lupa kalau kita sudah buat objeknya ya tambahkan lagi ya supaya dimasukkan ke dalam kuliah PBO ini ya. M3 ya. Oke. Coba lagi jalankan ya.
Nah, sekarang udah masuk. Jadi sudah ada 3 objek dalam release yang kita punya. Ini yang fungsi dari release ya, bisa menampung banyak objek ya, yang sejenis. Gimana kalau lain jenis? Contohnya misalkan saya akan buat sini, saya buat kelas, misalnya, buat kelas dosen nih, saya buat ya. Kelas dosen, ini juga expand dari civitas ya, expand dari civitas. Nah, yang dosen ini nggak punya NPM, tapi punya adalah NIP. Ya. Oke, NIP. Nah, di dosen ini, di kuliah PBO ini, bisa nggak masuk ke dalam release mahasiswa? Ya. Nggak bisa ya, karena release ini sudah dipatok untuk mahasiswa saja, bukan untuk dosen. Kalau untuk dosen bagaimana? Ya, kita harus buat lagi variabel list untuk dosen. Ya. Misalkan daftar pengajar, ya, tambahnya list. Ya. Untuk menambahkannya, sama seperti tadi, kita harus buatkan metode untuk menambahkan pengajar. Ya. Daftar pengajar. Oke. Add. Nah, ditambahkan D. Misalkan, ya. Oke. Kalau mencetak isinya, ya kita buat juga sama hal yang tadi. Cetak seluruh pengajar. Nah, daftar pengajar kuliah PBO ya. Nah, sama seperti tadi untuk mengiterasi seluruh isi objek, kita bisa gunakan sintaks seperti ini. Daftar. Info ya. Nah, sudah ya. Lalu kita buktikan dalam tesnya. Ini ada tes kelas ya untuk menguji atau mencoba mengetes apakah program kita sudah jalan atau belum. Kita buat dosen akan nama misalkan nama saya ini. Ini alamat dasar. Nah, tambahkan ke kelas tadi kuliah PBO, tambah pengajar ya, dimasukkan. Nah, lalu kita buat dosen lain, ada 2 ya dosennya. D2, kita namakan variabelnya D2, new dosen 2, nama akan D2, alamat misalnya yang ada ya, Kota Bumi ya. Nah, lalu jangan lupa tambahkan juga tambah pengajar D2 ya. Nah, kita sekarang mau cetak kuliah PBO, cetak seluruh pengajar. Jadi di mana ya? Di sini ya. Kita jalankan. Oke, kita lihat. Oh, error ya. Tadi mana? Oh, sini belum dikasih. Oke, kita ulangi. Oke, ini daftar peserta kuliah, namanya ini ada 3 orang, daftar pengajar ada 2 orang ya. Jadi sini sudah ditunjukkan bagaimana menggunakan array list ya untuk menyimpan
banyak objek yang sejenis. Untuk objek yang beda jenis, terpaksa kita harus pisahkan ya variabelnya. Untuk yang misalkan di sini mahasiswa, satu array list, untuk yang dosen juga satu array list tersendiri ya. Oke, sampai sini pertanyaan tentang array list. Apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan saja ke terakhir, aksesor dan mutator. Apa itu aksesor dan mutator? Ya, aksesor mutator itu metode-metode yang digunakan untuk mencari info atau memasukkan suatu data. Ya. Kapan kita gunakan? Ya. Atau sebenarnya gimana case-nya, konteksnya? Jadi kita coba lihat mahasiswa sini ya. Ke Civitas ya. Kita lihat di sini Civitas punya dua properti atau atribut, yaitu nama dan alamat. Nah, kita lihat di sini atribut ini punya access modifier public. Ya. Nah, dalam object oriented, ya, biasanya atribut-atribut ini tidak dikasih access modifier public. Kenapa? Ini untuk mengenkapsulasi atau menjaga si atribut ini. Biasanya kita akan gunakan private ya, agar tidak bisa pengguna itu mengubah langsung atribut ini. Ya. Jadi kita buat private. Ya. Akibatnya apa kalau kita buat private? Kalau buat private, maka dia tidak bisa diakses secara langsung. Contoh ini, tadi saya buat private di Civitas nama, langsung error di sini. Kenapa? Karena kita berusaha mengakses ke private di sini. Tidak boleh diakses ke private. Nah, jadi bagaimana cara mengaksesnya? Nah, biasanya kita buat satu metode, ya, namanya aksesor dan mutator. Kita sekarang buat dulu yang mutator, public, void, biasanya kita pakai nama set nama, ya. Datanya apa? Ya, lalu, nah inilah cara memasukkan data ke objek Civitas tanpa harus mengakses langsung atributnya ya. Jadi melalui sebuah mutator ya. Nah, tentunya di sini kita harus ubah jadinya ya. Tidak lagi seperti ini. Tapi kita buat menggunakan memanggil metode set ini. Ini tadi kalau suhu itu bukan warnanya. Kami ya, setama. Nah, karena kita ubah tadi di Civitas, maka seluruh child-nya ya, yang inheritance tadi juga terpengaruhi. Di sini juga mahasiswa juga kena akibatnya. Jadi kita harus ubah juga sini m set nama ya, dengan cara yang sama ya. Lalu ini juga yang sama, kita harus berubah ya. Terjadilah penguraian ambil menjadi gula. Kalau sudah gula ambil menjadi gula, itu pasti ada penyerapan air. Yang pertama, kemudian kalau ketika di dalam kulit biji itu kan ada beberapa yang nah, dosen juga kena ya, cobaan mahasiswa, karena sama-sama dia inheritance dari kelas Civitas. Pembelian itu bukan hormonnya, tapi itu kinerja. Juga. Jadi di saat dia secara fisik, saat set nama. Nah, kita coba jalankan. Ya. Nah, hasilnya sama aja ya, dari sisi tampilan, sama saja bisa masuk ya. Perbedaannya tadi, karena kita nyatakan ini private,
maka kita tidak bisa langsung mengaksesnya dengan memanggil nama atributnya. Tapi kita harus menggunakan metode namanya asesor metode. Di sini pemakaiannya, ya panggil metodenya, baru kasih argumen. Nah, kalau yang asesor bagaimana? Asesor itu kebalikan dari mutator. Asesor mendapatkan atau mengambil informasi atribut. Jadi kalau tadi kita butuh mencetak nama, gitu ya. Misalkan di sini kita mau mencetak nama dari C ini ya, maka kita biasanya panggil nama, gitu ya. Masalahnya sekarang nama ini tidak bisa diakses ya, karena sudah dibuat private. Maka kita harus sediakan metode asesor, ya. Get nama. Return nama. Oke, dah jadi buat. Nah di sini baru kita langsung pakai untuk mendapatkan nilai tersebut yang langsung mengambil atributnya, tapi melalui metode get nama. Ya. Coba kita jalankan. Ya, di sini paling atas get nama kami bisa keluar ya. Itulah asesor dan mutator. Oke, itulah asesor mutator. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Oke, jadi itulah yang kita akan bahas konsep-konsep yang pada hari ini, yaitu inheritance, ya, lalu release, asesor, mutator, ya, dan terakhir test class. Test class adalah kelas yang kita buat untuk mengetes atau membuktikan atau mengevaluasi apa yang sudah kita buat tadi. Test class dan sudah kita pakai dari tadi ya. Tes pilih PBO ini adalah kelas yang kita buat untuk mengecek tadi ya, mencoba menggunakan objek-objek yang kita, kelas-kelas yang kita buat tadi. Oke. Nah, selanjutnya untuk minggu depan, ya untuk minggu ini, Anda diminta membuat sebuah aplikasi. Aplikasinya tentunya untuk tahap awal ini masih sederhana. Ya. Saya hanya minta Anda membuat aplikasi yang dimana Anda bisa menunjukkan inheritance, release, asesor, dan mutator. Ya. Keempat hal tadi yang sudah kita bahas. Ya. Itu Anda buat secara berkelompok. Ya. Maksimal 5 orang. Nah, silakan dibuat programnya. Lalu Anda buat juga video penjelasannya tentang penerapan konsep-konsep tersebut. Misalkan inheritannya di mana ya. Lalu Anda tunjukkan juga di mana penggunaan release-nya dan seterusnya. Oke. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Untuk batasnya kapan, Pak? Bisa diulang? Untuk deadline-nya berapa minggu, Pak? Bentar. Saya ini agak berisik tulang ini, jadi kurang jelas. Coba diulang lagi, Alda. Untuk deadline-nya berapa minggu, Pak? Datanya Ya. Sekarang hari Selasa, berarti hari Senin, ya. 6 hari. Ya, jadi 6 hari sebelum hari Senin, mudah-mudahan bisa saya periksa sehingga hari Selasa bisa kita evaluasi. Ya, nanti hari Selasa depan ada materi baru, ya. Nanti di mana dengan materi baru itu Anda kembangkan lagi proyeknya. Jadi pilih topik atau aplikasi yang bisa dikembangkan terus nanti sampai akhir kuliah nanti. Jadi aplikasi Anda akan berkembang dengan banyaknya teknik yang dimasukkan ya atau diimplementasikan pada program Anda gitu ya. Tidak akan terus kembangkan sampai akhir perkuliahan kita nanti. Ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Boleh, Hesti ya, silakan. Berkaitan tentang akun
Oracle yang bermasalah dengan password itu bagaimana ya Pak? Tanya aja di grup ya. Baik Pak. Nanti kalau ini saya akan jawab. Kalau nggak, nanti saya minta tolong Pak Puput. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk hasil recordingnya lihatnya di mana ya Pak? Bisa lihat di mana? Oh ini, boleh nanti saya share di kelas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? No, nggak ada ya. Kalau gitu, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Selamat bekerja, mengerjakan tugas yang diberikan. Kita sampai ketemu lagi sampai minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tutup ya. Recording.